Shalom, selamat pagi. Haleluya, bertemu kembali di awal bulan Februari tahun 2022. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami segenap keluarga besar Kunci Daud turut berbelasungkawa atas berpulangnya nenek dari Ibu Nana, istri dari Bapak Ici. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, sukacita dan penghiburan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam ruang ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Pemeliharaan yang sempurna, pemulihan yang luar biasa. Dan karena Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan, saatnya kami akan beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami ingin mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus boleh hadir di tempat ini, menaungi kami, mengurapi kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan, Tim Kunci Daud dan Kunci Daud Kids Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan, mereka juga akan beribadah. Roh takut akan Tuhan, juga pengenalan akan firman-Mu, semakin Kau perkaya dan Kau perbesar Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
Bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Shalom. Saatnya kita melihat kiri kanan kita, ucapkan shalom gitu ya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita akan belajar satu buah lagu baru. Amin. Ku mau
ingat ya, lagu ini belum keluar di Google gitu ya. Karena apa? Ini adalah lagu ciptaan dari Kunci Daud. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sambil belajar kita ciptakan lagu-lagu baru gitu ya Pak Abdi ya. Amin, amin, amin. Semoga ada lagu-lagu baru lagi. Haleluya. Rindu memuji Tuhan lagi. Amin. Ayo mari kita memuji Tuhan. Amin. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku takut. Kau telah menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Matamu di dalamku, walau badai menerpa di jalan hidupku ini. Tuhan, mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan hidupku, yes Lord, takkan gentar langkahku. Amen. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan lewati. Amen.
angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Saudara sudah capek? Belum lah ya, belum. We want more. We sweat. Oke, haleluya. Saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu, kami rindu yang ada di sini untuk tetap bangkit berdiri gitu ya. Haleluya. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised.
Penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Amin. Dari hari ke hari kami akan melewati dengan kami mengucap syukur. Karena kami melihat tangan-Mu Tuhan selalu menolong kami. Amin. Kuasa-Mu selalu menyertai kami. Amin. Bahkan Tuhan, Kau selalu memberi kami yang terbaik Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur dan pagi hari ini biarlah firman-Mu mendidik kami, mempersiapkan kami melangkah lagi Tuhan, untuk kami hidup dalam rencana-Mu. Amin. Dan kami percaya Engkau jadikan kami garam dan terang dunia ini Tuhan. Yes. Engkau pakai kami Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyatakan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, kuduskan kami, layakkan kami, dan kami percaya firman yang Kau berikan bagi kami akan menjadi berkat bagi kami. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom Bapak Ibu, saya mau mengulang sebentar tentang tema kita. Tahun ini adalah tahun pemulihan. Percaya kita semua adalah bait-bait Allah yang Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Ya, Tuhan ingin memulihkan kita sebagai bait Allah. Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya, bait Allah dari 1 Korintus 3, 16-17. Saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, tema ini Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingatkan kita bahwa bait Allah itu dibangun oleh kehendak Allah. Dibangun dengan penyertaan Allah. Dibangun dengan dipimpin oleh Allah sendiri. Tujuannya apa? Supaya Allah bisa berdiam di bait Allah. 1 Korintus 3, 16-17 dikembalikan ke kita. Tuhan katakan kepada kita bahwa kita adalah bait Allah. Bahwa kita ada karena kita dibentuk oleh Tuhan karena rencana Allah. Kita dibentuk Tuhan karena apa? Karena Tuhan telah menebus kita sehingga kita dikembalikan dan bisa menjadi bait Allah. Dan Tuhan katakan Tuhan ingin berdiam di dalam diri kita. Bahkan janji Tuhan katakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Itu bicara penyertaan Tuhan. Dan Tuhan ingin lewat bait-Nya kemuliaan-kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat hidup kita. Katakan amin ya. Jadi yang pagi hari ini yang perlu saya mau sampaikan kepada jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan memberikan kepada kita 1 Korintus 3 ayat 16-17 untuk bicara tentang bait Allah. Nah, ini kita bicara, itu Tuhan memberikan kepada kita bahwa kondisi jemaat Korintus itu seperti apa, dan itu adalah korelasinya pada saat kehidupan kita saat sekarang ini. Ya, kota Korintus ini pernah hancur dan dibangun kembali pada tahun 46 sebelum Masehi. Ya, pembangunan dilakukan oleh Julius Kaisar ya. Nah, setelah dibangun, kota Korintus ini menjadi kota perdagangan yang besar. Ya, yang berkembang perdagangannya khususnya industri keramik. Jadi di sana penghasil keramik yang luar biasa, terbaik hasil keramiknya. Selain keramik, kota itu juga ada kemajuan pesat dalam budaya, pendidikan. Ini yang luar biasa. Jadi kota besar, jadi kota ramai. Itu Korintus. Ya. Dan di situ juga timbul banyak agama-agama yang memuja dewa-dewi yang disebut Helenis. Itu adalah budaya orang Korintus dan pemujaan di Korintus. Jadi di situ Korintus ini banyak orang memuja dewa-dewi. Dan Korintus juga didominasi penganut dari Dewi Asmara. Nah, Dewi Asmara yang mengakibatkan pengajaran mereka sehingga mereka hidup ya dan menghasilkan tindakan-tindakan amoral ya karena pemuja Dewi Asmara ini. Dan banyak juga anak-anak Tuhan yang ada di situ ikut-ikut seperti itu. Itu kondisi Korintus, kota Korintus. Nah, kenapa Rasul Paulus membuat surat kepada jemaat di Korintus? Karena yang membangun jemaat Korintus itu adalah Rasul Paulus. Gereja Korintus didirikan pada perjalanan penginjilan Paulus yang kedua, sekitar tahun 52 Masehi.
Rasul Paulus tinggal di Korintus itu 18 bulan. Mereka membentuk jemaat juga pada saat itu. Kalau kita lihat Rasul Paulus berjualan kemah. Jadi dia selama 18 bulan membentuk jemaat Korintus. Dan terbentuklah jemaat Korintus. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa jemaat di Korintus jemaat yang luar biasa. Jemaat yang tidak kurang karunia Allah. Saya yakin percaya Tuhan juga katakan kepada kita saat ini. Jemaat Kunci Daud juga jemaat yang luar biasa. Jemaat yang tidak kekurangan kasih karunia Allah. Katakan, amin. Karena mereka memperoleh kasih karunia Allah, sehingga mereka menganggap dirinya pintar. Karena orang melihat, wah luar biasa. Karena ada kasih karunia Allah, orang-orang ini melihat jemaat Korintus menjadi orang-orang yang luar biasa. Akibatnya apa? Mereka lupa diri, merasa pintar, merasa paling benar. Sehingga mereka menjadi congkak, mereka menjadi sombong. Bahkan mereka menjadi puas diri, aku hebat kok. Nah, dengan adanya seperti itu berdampak terjadi apa? Perpecahan. Di jemaat terjadi perpecahan karena apa? Merasa dirinya paling benar. Nah, kalau sudah jatuh kepada perpecahan yang diakibatkan kesombongan, maka orang kalau jatuh dalam kesombongan akan mudah jatuh ke dalam dosa. Makanya mereka ada jemaat-jemaat yang akhirnya amoral juga. Seperti pengikutnya Dewi Asmara. Ya, nah ini yang kita bisa lihat. Ini yang terjadi, ya, mereka jatuh hidup dalam dosa. Sehingga Santo Paulus Rasul Paulus pada saat mendengar itu, mereka menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka. Jangan lagi berbuat seperti itu. Ya, jadi Rasul Paulus surat ini mengingatkan kepada jemaat yang di Korintus. Dan sekarang kita perhatikan, saat-saat sekarang ini, berapa banyak kalau kita di medsos, berapa banyak negara dengan negara saling berperang menghadapi apa? Apa yang benar menurut mereka. Para pemimpin juga benar menurut mereka. Para ahli juga benar menurut mereka. Sehingga berdampak semuanya. Bahkan di gereja pun juga gitu, merasa pengajarannya yang paling benar. Kalau sudah merasa paling benar, dengan segala cara, dia akan berusaha membenarkan dirinya. Kalau perlu menyingkirkan yang tidak sama. Nah itu terjadi saat seperti ini. Dan Tuhan ingatkan kita, balik kita. Makanya Tuhan katakan, pemulihan bait Allah. Tuhan ingin kembali kita ke bait Allah. Bait Allah itu apa? Allah bersemayam di tempat itu. Allah memberikan kita kasih karunia supaya kita menyatakan kemuliaan Allah. Bukan kita menyatakan perpecahan, bukan menyatakan kepandaian kita, kehebatan kita. Tapi kita menyatakan kemuliaan Allah. Supaya kita menjadi garam dan terang. Supaya apa? Amanat agung Tuhan terjadi. Membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya ini kota Korintus ini luar biasa. Dibangun 46 sebelum Masehi, modelnya sudah seperti ini. Itu runtuhannya, ada yang pilarnya tinggi segala macam. Sedangkan banyak orang yang sekarang bangun seperti itu aja nggak bisa. Ini kota Korintus, kota yang besar, pusat perdagangan, ya. Sehingga dari tema tahunan tahun pemulihan kita buat tema bulanan, ya. Jadi Februari sampai April itu subtemanya hidup dalam kesatuan. Kenapa hidup dalam kesatuan? Ya tadi, supaya kita balik dulu, kita hidup dalam kesatuan. Selanjutnya hidup dalam penyembahan kepada Allah. Ingat, bait Allah ada dalam diri kita. Bahwa kita bait Allah harus memuja, memuliakan Allah, menyembah Allah. Hidup dalam kekudusan. Bait Allah tempatnya Allah. Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Hidup dalam pelayanan. Bait Allah dibentuk tujuannya untuk apa? Kita kalau jemaat baca semua. Bait Allah dibentuk untuk kemuliaan Tuhan, untuk dinyatakan keluar lewat pelayanan kita. Jadi inilah tema-tema yang akan kita jalani sepanjang tahun ini. Persiapkan hidup kita supaya kita dipulihkan kembali menjadi bait Allah dan penyertaan Allah nyata dalam hidup kita. Katakan, amin. Nah, untuk supaya kita dapat hidup dalam kesatuan, maka kita harus memiliki hikmat Tuhan. Jadi orang itu bisa bersatu apabila tujuannya sama dan cara mencapai tujuannya sama. Itu bisa kita bersatu. Nah, kita sebagai bait Allah, kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita tadi itu menjadi terang dan menjadi garam. Supaya amanat agung Tuhan dinyatakan. Nah,
Caranya bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Kita seturut dengan apa tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan akan dinyatakan lewat hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ini yang akan membawa kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan kita menjadi terang, menjadi garam. Bagaimana hidup kita kalau belum dipulihkan bisa menjadi terang dan garam? Bagaimana kalau kita bisa menunjukkan bahwa Allah Maha Kudus kalau hidup kita tidak kudus? Orang tidak akan melihat. Bagaimana orang akan melihat bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu sangat mengasihi manusia, tapi kalau hidup kita tidak dipenuhi kasih, di mana kita tidak mempunyai kemurahan, kita tidak mempunyai empati kepada orang lain. Bagaimana orang melihat bahwa Allah itu sumber berkat kalau hidup kita juga kurang berkat? Nah ini yang Tuhan mau. Pulihkan, Tuhan mau ini dipulihkan semua. Jadilah bait Allah, maka semua akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan ingin kita diberkati untuk menjadi berkat dalam segala hal. Ya, kita akan dipakai Tuhan dengan perkataan kita, perbuatan kita dipenuhi kuasa Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Katakan, amin. Ya. Nah, hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan kita lihat dari 1 Korintus 2 ayat 16, 6 sampai 15 ya. Hikmat Tuhan ini diberikan kepada siapa? Siapa yang bisa menerima hikmat Tuhan? Sampai kalau sekarang kita bicara hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah suatu tindakan, tuntunan untuk melakukan tindakan yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau berasal dari Tuhan, siapa yang bisa menerima hikmat Tuhan? Yang pertama yang bisa menerima hikmat Tuhan adalah orang yang disebut baitnya. Hikmat Tuhan diberikan kepada baitnya. Jadi hikmat Tuhan itu tidak diberikan kepada semua orang. Karena hikmat Tuhan itu hanya diberikan kepada baitnya. Ayat Tuhan dari 1 Korintus 2 tadi ayat 7. Tetapi yang kami berikan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Perhatikan ayat ini luar biasa. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Itu Rasul Paulus katakan. Yang diberitakan Rasul Paulus itu adalah hikmat Allah. Yang tersembunyi dan rahasia. Tersembunyi dan rahasia bagi orang yang bukan baitnya. Mereka tidak akan bisa menerima itu. Dan hikmat itu sudah ada dan dijadikan sebelum dunia ini dijadikan. Disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kalau kita sebagai baitnya menerima hikmat Tuhan, maka hidup kita dalam kemuliaan. Katakan, amin. Jadi yang pertama, jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, biarlah kita menjadi bait Allah. Hanya bait Allah yang bisa menerima hikmat Tuhan. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, jangan hari ini ragu-ragu. Kembali apapun kondisi kita. Tuhan katakan kepada jemaat Korintus, sekarang hidupmu seperti ini. Itu 1 Korintus, surat Korintus yang pertama. Surat Korintus yang kedua, Rasul Paulus katakan, aku sangat bersyukur. Kenapa? Jemaat di Korintus sudah berubah. Terjadi perubahan, dan ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak lihat kondisi kita sekarang seperti apa, tapi surat Tuhan datang kepada kita. Nasihat Tuhan datang kepada kita, balik menjadi bait Allah. Maka Tuhan akan mengatakan, aku bersyukur melihat engkau berubah menjadi baitnya. Amin. Yang pertama, kembali kita menjadi bait Allah. Yang kedua, supaya menerima hikmat Tuhan. Hikmat diberikan kepada yang meminta. Saat ini mungkin kita berpikir, hikmat Tuhan itu seperti apa sih? Hikmat Tuhan itu seperti apa sih? Cara Tuhan memberikan kepada kita petunjuk itu seperti apa sih? Minta. Dalam hal apapun juga. Salomo terkenal raja yang penuh hikmat. Salomo terkenal raja yang sangat pandai. Salomo sangat terkenal luar biasa karena kepandaiannya, karena kekayaannya, karena luar biasa, ngatur kerajaannya luar biasa. Itu karena apa? Mengandalkan hikmat Tuhan. Ini yang dikatakan Salomo. Ya, yang dikatakan Salomo ini. Dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu, Salomo ngomong, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Bayangkan, Salomo untuk membedakan yang baik dan jahat itu perlu hikmat Tuhan. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Perhatikan, Salomo untuk menghakimi, bukan menghakimi, untuk membedakan antara baik dan yang jahat, dia perlu hikmat Tuhan. Berapa banyak kondisi saat ini, orang menilai orang baik, orang jahat, orang jelek, dengan mudahnya mereka ngomong, oh kalau itu nggak benar. Kalau itu jahat, kalau ini begini, kalau ini begini. Kita lihat kondisi saat ini, setiap orang boleh dikatakan secara umum paling gampang. Begitu ada omongan seperti itu, nggak benar itu. Berapa banyak orang berkata seperti itu? Salomo, raja yang luar biasa, yang sangat terkenal, yang hebat. Untuk menentukan yang benar dan yang jahat aja dia butuh hikmatnya Tuhan. Dan Salomo minta, kita belajar. Kita semua Salomo akhir zaman. Apapun yang ada dalam hidup kita, apapun persoalan kita, apa yang kita butuhkan, minta sama Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan? Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang seperti engkau. Dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Maksudnya apa? Yang Tuhan katakan seperti ini. Tuhan karena permintaan Salomo, Tuhan akan mengabulkan permintaannya kepada Salomo dengan hikmat dan pengertian. Salomo hidup dengan hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, sehingga Salomo menjadi raja yang paling hebat. Begitu juga saat ini yang Tuhan tawarkan kepada kita, balik menjadi bait Allah, minta apa yang kau butuhkan, aku akan memberikan hikmat, dan engkau akan menjadi orang yang penuh hikmat, engkau akan menjadi orang yang penuh pengertian. Segala apapun tindakanmu sesuai dengan kehendak Allah, katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, yang ketiga, hikmat diberikan kepada yang takut akan Tuhan. Amsal 9:10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ini perhatikan ayat ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu mengutamakan Tuhan, taat setia melakukan apa yang kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi 3 hal ini yang harus kita lakukan, kita akan memperoleh hikmat daripada Tuhan. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, pada saat untuk melihat tanah Kanaan, bangsa Israel itu 12 suku. Dipilihlah pimpinan-pimpinan para suku ini dari bangsa pilihan yang Tuhan janjikan masuk ke tanah Kanaan. 12 berangkat, balik 12, 10 ngomong enggak mungkin. Yang 2 ngomong mungkin. Betul kan, masuk ke tanah Kanaan, itu gede-gede semua raksasa, kita enggak mungkin lah, kita dianggap seperti enggak mungkin lah kita masuk ke sana. Tapi yang 2 melihat hal yang sama, dia bilang mungkin karena diperintah Tuhan. Begitu juga saat ini kepada kita. Tuhan katakan saat kita ini, kamu adalah bait Allah. Kembali menjadi bait Allah, minta hikmat Tuhan, maka aku akan memberikan hikmat dan pengertian. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, akan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, dan kita pasti akan mengalami kemenangan. Nah, saat ini seperti itu. Jadi dari 12 pimpinan suku bangsa Israel yang dijanjikan Tuhan masuk ke tanah Kanaan, cuma 2 yang masuk, Kaleb dan Yosua, 10-nya hilang. Enggak pernah masuk tanah perjanjian. Begitu juga tema tahun ini, Tuhan berikan kepada kita, kamu akan mengalami pemulihan. Ditawarkan kepada semua. Jangan sampai diantara kita seperti pimpinan 10 suku bangsa Israel. Tuhan katakan tahun pemulihan, tapi kita enggak mengalami pemulihan. Justru kita ketinggalan. Yang respon mengalami pemulihan, yang enggak respon enggak mengalami pemulihan. Nah, ini yang Tuhan ingatkan tadi pagi kepada saya seperti ini. Aku berikan kepada jemaat kunci Daud tahun pemulihan dengan kembali menjadi bait Allah. Maka apapun kondisi kita, sejelek apapun keadaan kita akan pulih. Tapi Tuhan juga katakan kepada kita pagi tadi, bahwa diingatkan 12 pengintai. Ini orang hebat semua loh ya. Pemimpin suku-suku bangsa Israel 12.
10 tidak merespon, yang 2 merespon. Yang 10 gagal, yang 2 masuk. Nah, begitu juga pagi hari ini ditawarkan Tuhan. Ditawarkan tahun pemulihan, kita respon enggak? Kalau kita enggak respon, kita akan mengalami kegagalan. Tapi kalau kita meresponi, kita akan mengalami pemulihan. Katakan, amin. Nah, ini jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan. Jadi kita butuh hikmat Tuhan supaya kita hidup dalam kesatuan. Kalau kita lihat bait Allah itu dibangun dengan bersama-sama. Pada waktu Musa Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk apa? Mengumpulkan persembahan khusus untuk bangun bait Allah. Secara fisik bait Allah. Mereka memberikan persembahan khusus. Tapi di situ tidak ada dalam arti persembahannya apa, tapi memberikan persembahan khusus. Ini apa artinya persembahan khusus ini? Bukan masalah duit, masalah materi, enggak. Tapi semua orang yang ada di situ, jemaat yang ada di situ, itu bersama-sama membangun bait Allah. Demikian kita juga. Kita saat ini mau dipulihkan menjadi bait Allah, kita membangun bait Allah kita pun butuh teman-teman semua. Untuk apa? Memulihkan bait Allah kita. Kita butuh jemaat, kita butuh semua orang. Tujuannya untuk apa? Untuk memotong kita. Untuk memberi tantangan kepada kita, untuk mengasah kita. Jangan bicara bait Allah sendiri, yang penting saya baca firman Tuhan, saya berdoa, saya rajin ibadah, tapi begitu ada gesekan kita lupa firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau, tetap hidup dalam komunitas. Supaya kita menerima gesekan, kita menerima tantangan, kita merasa mungkin direndahkan, kita mungkin merasa dihina atau apapun juga kita akan melihat bahwa yang ini baik, yang ini tidak baik. Itu adalah yang harus kita lakukan, mendidik kita. Katakan amin. Nah, ini yang harus kita lakukan. Makanya Tuhan yang pertama kali di tema kita bicara kesatuan, tujuannya ke situ. Kita tidak akan mengkilap seperti emas kalau kita tidak pernah digosok. Jadi kalau terjadi tantangan dalam rumah tanggamu, menjadi tantangan dalam kehidupan ekonomimu, menjadi tantangan dalam kehidupan berkeluarga besar, mungkin menjadi tantangan dalam apa? Menghadapi sakit penyakitmu atau ekonomimu atau apapun juga masa depanmu, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi bait Allah. Katakan amin. Ya, jadi saya sampaikan itu kepada kita semua, persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita secara pribadi dan secara komunitas jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan ini untuk kita menjadi bait Allah. Dan kita bisa melihat nanti mungkin dari doa malam atau mungkin hari Minggu kalau melayani nanti mungkin ada kesaksian atau apapun juga, berapa banyak di antara rekan-rekan kita pun sudah mengalami pemulihan. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Pemulihan tidak nunggu akhir tahun, Bapak Ibu. Pemulihan bisa saat ini juga. Pemulihan bisa besok, pemulihan sudah bisa terjadi. Dan jemaat kita pun sudah mengalami pemulihan. Ini yang harus kita tangkap. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Yang sudah mempersiapkan roti tenangkur bisa bangkit berdiri. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu yang tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Jemaat Daud yang dikasih Tuhan,
Angkat tinggi roti di atas kepala kita. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib adalah sempurna. Dengan pengorbanannya kita menjadi bait Allah. Dan saat ini firman Tuhan katakan kepada kita, pulihkan bait Allahmu. Aku akan tetap berdiam di dalammu, dan aku akan menyertaimu sehingga kemuliaanku akan dinyatakan dalam hidupmu. Tuhan katakan kepada kita, responi jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, angkat tinggi roti di atas kepala kita. Buka hatimu, sikila bala bala bala, sikila bala 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 bala, sikila bala bala bala, sikila bala bala, sikila bala bala bala. Tuhan, dengan segala keadaan kami percaya, kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Karena Engkau yang berkehendak, Engkau yang merencanakan, Engkau yang membentuk, dan Engkau yang menyertai. Kami hanya mengangkat tangan kami dan kami percaya, kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Pikiran hati kami ke dalam-Mu Tuhan. Dan kami mau melangkah untuk menjadi bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Penebusan-Mu Tuhan telah memulihkan kami. Penebusan-Mu Tuhan telah mengembalikan kami menjadi umat-umat-Mu yang merdeka. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Anggur ucapan syukur, anggur yang penuh kuasa. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu yang penuh kuasa menyertai kami. Sehingga kami percaya setiap langkah kehidupan kami, setiap langkah tangan kami, setiap langkah kaki kami, Tuhan selalu menyertai. Dan kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna. Firman Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur. Sigilah bala 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 bala, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tinggi tangan di atas kepala kita. Percayalah, apapun keadaan jemaat puji Daud yang dikasih Tuhan saat ini, tetap percaya pemulihan akan terjadi. Segala kelemahan tubuhmu, segala kelemahan perekonomian, segala kelemahan dalam keluargamu, dalam hubunganmu dengan keluarga, dalam pekerjaanmu atau dalam apapun juga, percaya pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan hidupmu, siapkan pikiranmu, siapkan hatimu untuk kembali menjadi bait Allah
dan percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau sampaikan, saat ini untuk pandemi COVID, Omikron sedang naik. Tapi nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jaga prokes, hindari kerumunan, tetap pakai masker, ya, istirahat cukup, makan cukup, dan percaya kita tetap dalam keadaan sehat. Ya, mari kita pujian-pujian ini. Terima kasih Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menyegarkan setiap kami di pagi hari ini. Biarlah iman dan percaya kami tidak lagi dipenuhi dengan keraguan-raguan, tapi kami mau menapaki hari demi hari di tahun ini dengan iman yang semakin kuat, bahwa di depan Tuhan menjanjikan pemulihan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang berespon dengan benar seperti Kaleb dan Yosua. Kami mau percaya kepada janji Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Dan kami mau meresponi Tuhan, bait Allah, itulah kami. Kami harus dipulihkan terlebih dahulu. Karena itulah kerinduan Tuhan, pemulihan setiap pribadi-pribadi kami. Kami responi Tuhan, dan kami mau berkata, ya Tuhan, pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih sayangnya Tuhan Yesus, kuat kuasa penyertaan Roh Kudus di dalam persekutuannya yang manis hari demi hari dalam kehidupanmu. Kau akan menikmati kemenangan demi kemenangan, kelimpahan demi kelimpahan, kemuliaan demi kemuliaan, pemulihan demi pemulihan terjadi sampai selama-lamanya. Terima semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.